Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini. Saya Doni, selamat datang di Merinding. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan kisah dan cerita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan makhluk yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Berdoa dimulai. Baik teman-teman, untuk episode kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang Mbah Darsem ya. Oke, buat kalian, buat teman-teman yang belum mendengarkan part satunya, silahkan klik link di atas ya sebelum lanjut ke part 2. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan lagi kisah mengenai Mbah Darsem. Berikut kisahnya. Dua tahun menjalani bahtera rumah tangga, Aini menyampaikan kepada suaminya bahwa dia baru saja dinyatakan positif hamil. Mendengar hal itu, tentu saja wajah suaminya tiba-tiba menjadi tegang. Dan secara kebetulan, tiba-tiba pandangan mata suaminya melihat ke arah pintu kamar Mbah Darsem. Di sana mereka melihat wajah Mbah Darsem tersenyum menyeringai kepada mereka sebelum akhirnya menutup pintu kamarnya. Ini pasti ada yang tidak beres yang akan menimpa mereka berdua. Suatu malam, saat kehamilan sudah berusia 7 bulan, Aini seorang diri di dalam rumah. Suaminya sudah mengatakan kepada dirinya bahwa Jidah, nenek dalam bahasa Arab, akan menjemput dirinya. Nah, jadi ini berarti ibu dari Aini sepertinya ya. Jadi ibu dari Aini yang mereka sebut Jidah ya. Ia hanya perlu menunggu sebentar lagi, sementara suaminya belum bisa pulang. Aini menunggu di teras rumah. Ia merasa tidak nyaman saat berada di dalam. Seakan-akan ada yang sedang mengamati dirinya dari suatu tempat yang jauh. Sementara Mbah Darsem pamit pergi sejak 1 minggu yang lalu. Entah pergi kemana, Aini pun tidak tahu. Hanya dirinya seorang yang ada di sini. Lelah dengan badan yang membawa beban, sementara hari kian bertambah gelap, Aini memutuskan masuk ke dalam rumah, berniat untuk menyandarkan tubuhnya di sofa ruang tengah. Namun tiba-tiba pendengarannya teralihkan pada suatu berderit dari pintu kamar Mbah Darsem yang dibuka. Padahal Mbah Darsem sedang tidak ada di rumah pada saat itu. Aini tahu kemungkinan bila itu adalah Siti, jin peliharaan yang dipelihara oleh Mbah Darsem. Aini pun tahu setelah memaksa suaminya sendiri untuk menceritakan siapa yang selalu menemani wanita tua itu. Pasalnya setiap malam Aini seperti mendengar Mbah Darsem berbicara dengan seseorang. Aini berdiri dari tempatnya duduk, berniat melangkah pergi keluar dari pintu. Namun secara tiba-tiba pintu yang seharusnya tak pernah dirinya kunci tak dapat Aini buka.
Bahkan ketika ia menggedor-gedor pintu dengan keras, tak ada satupun orang yang mendengarnya. Aini terjebak. Ia tersudut di belakang pintu sembari melihat ke arah lorong tempat sesuatu terlihat sedang merangkak mendekati dirinya. Untuk pertama kali, wanita itu bisa melihat sesosok jin yang selama ini menjadi peliharaan Mbah Darsem. Wujudnya ini tinggi dengan rambut yang panjang sampai menyentuh lantai. Kuku jarinya pun hitam, runcing. Sementara wajahnya seperti wanita tua dengan hidung yang panjang. Aini hanya bisa diam pasrah, membiarkan sosok itu menjilati bagian perutnya. Aduh. Malam sudah larut. Jidah dan Abah baru saja tiba setelah mesin mobilnya mati. Mereka langsung mencari Aini, namun wanita itu tak juga ditemukan. Sampai akhirnya terdengar suara wanita yang sedang bersenandung dari dalam kamar Mbah Darsem. Dadi becik kawruana ugi aja salang surap. Abah dan Jidah mendekat dan membuka pintu. Di sana, Aini sedang duduk bersenandung seorang diri, sembari membelai lembut perutnya. Jidah bersiap berlari mendekati Aini, namun Abah segera menghentikannya. Di bawah kaki Aini, Abah ini melihat ada sesosok makhluk yang sedang mengendus perut Aini dengan hidung panjangnya. Malam itu, belum pernah Abah semarah ini. Ada alasan yang tidak bisa dia jelaskan kepada semua orang. Dasar pemicu dari kemarahan ini, tentu saja, siapa yang menyangka seorang mertua bisa melakukan tindakan sekeji ini, memberi makan peliharaannya dengan sukma dari janin yang belum lahir. Beliau meminta Jidah yang kebingungan untuk keluar sebentar. Awalnya Jidah tidak mengerti kenapa Abah memintanya untuk keluar. Padahal jelas-jelas Aini ada di depan mereka, sedang duduk melihat ke arah mereka. Abah pun tak mengatakan apapun. Ia masih meminta wanita itu keluar. Tanpa tahu apa yang terjadi, Jidah menurut, menutup pintu, dan tak lama kemudian Abah mendekat. Ia berjalan menuju ke tempat anaknya yang sedang tersenyum membelai perutnya yang sudah membesar. Sementara sosok berhidung panjang itu hanya melotot menatap Abah. Di luar, Jidah yang seorang diri berdiri di balik pintu tampak mulai sedikit was-was. Ia tahu siapa suaminya. Bila ia menunjukkan gelagat seperti ini, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Namun, apa hubungannya dengan Aini, putrinya?
sampai ia merasa belum pernah semerinding ini. Tiba-tiba, suasana dalam rumah ini terasa benar-benar berbeda. Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rumah yang seharusnya sunyi dan sepi ini tiba-tiba terasa ramai. Lalu dari jauh terdengar suara orang-orang sedang berbicara satu sama lain. Suara itu berasal dari taman belakang. Cidah berhenti sebentar. Niatnya ia mau mengetuk pintu bertanya apa yang sedang terjadi, tapi ia urungkan. Takut bila nanti Abah murka kepadanya. Lalu dengan rasa penasaran, Cidah berniat menelusuri lorong yang gelap, berjalan menuju ke taman belakang tempat dia mendengar suara. Melangkah perlahan-lahan, Cidah benar-benar menuju ke arah taman. Sebenarnya sebelumnya ia pernah mendengar dari Aini bila rumah suaminya itu sangatlah besar dan panjang. Nyaris hanya sepertiga saja yang berfungsi. Di belakang dapur masih terdapat lorong lagi dengan kamar-kamar kosong. Cidah pun melewati area dapur. Di sana dia menemukan pintu bertulis huruf Arab, namun terbaca seperti Raja. Karena mereka berasal dari bangsa yang sama dengan Badarsem. Cidah tahu apa itu. Namun tetap saja, rasa penasaran suara siapa yang ia dengar membuat wanita itu nekat pergi. Begitu pintu dibuka, suara dari orang-orang yang ia dengar tiba-tiba menghilang, lenyap begitu saja. Di hadapannya terbentang lorong gelap yang panjang dengan banyak sekali pintu. Cidah merasa angin dingin menembus dari sana. Disitulah nyalinya perlahan menciut. Cidah menutup pintu. Saat tiba-tiba terdengar suara kecil tertawa. Cidah mengurungkan niat pergi. Ia harus memeriksa rumah ini. Setiap kamar Cidah buka satu persatu. Cidah menemukan ranjang kosong yang sudah menguning seakan menunjukkan tempat ini sudah lama ditinggalkan. Aroma debu dengan sarang laba-laba terlihat di sana-sini. Cidah terus berjalan menyusuri lorong. Bayangan wanita di jendela-jendela kamar kadang terlihat. Hal itu tak dihiraukannya. Ia hanya ingin tahu ujung dari rumah ini yang berhasil dibeli oleh anaknya setelah menikahi Aini putrinya. Pun alasan kenapa Badarsem dulu begitu menginginkannya. Apa yang membuat wanita aneh itu begitu menginginkan rumah ini? Sampailah ia di persimpangan. Terdapat dua lorong yang memisah. Satu lorong dengan banyak pintu kamar, sedangkan yang satunya terdapat taman dengan pohon jambu biji. Terdapat tanah menggunduk di bawahnya, dan ada batu nisan tersemat dengan tulisan Raja lain. Dan Cidah pun mencoba untuk membacanya. Setiap kali ia baru membaca sebagian, ada selintas wanita melintas, diikuti bayangan anak-anak sedang tertawa. Cidah merasa seolah mereka menunjukkan ketidaksenangannya dengan kehadiran dirinya. Tapi ia masih begitu penasaran apa yang sudah dilakukan oleh wanita itu. Cidah nekat membaca raja yang tertulis di batu nisan. Sebelum seseorang menarik bajunya yang panjang sembari mengerang. Ia meminta Cidah untuk tidak melihatnya, karena tubuh dan wajahnya ini hancur seperti daging yang ditumbuk. Dia memohon agar wanita itu segera pergi. Karena merasa iba mendengar suaranya, Cidah pun menurut. Ia tak sekalipun menoleh melihatnya. Cidah hanya tahu anak kecil itu di belakangnya, mengikuti sewaktu dirinya kembali ke tempat dirinya masuk. Suaranya terdengar,
Jidah merasa bulu kuduknya berdiri, diikuti terus-menerus. Pintu dapur tempat Jidah tadi masuk sudah terlihat. Jidah terus berjalan dengan suara langkah kaki yang masih terdengar. Saat itulah tiba-tiba satu dari banyak pintu yang akan beliau lewati tiba-tiba terbuka. Jidah terdiam sebentar. Ia merasa ada sesuatu di dalam kamar itu. Benar saja, sewaktu Jidah berdiri tepat di muka pintu, ia melihat seseorang sedang duduk di sebuah kursi kayu dengan pakaian yang familiar. Tanpa sadar, Jidah berniat melangkah masuk ke dalam kamar, memastikan apakah beliau sama dengan yang saat ini ia pikirkan. Postur tubuh yang sama, gaya rambut yang sama, pakaian yang sama. Hanya saja kegelapan kamar menyamarkan rupanya. Jidah melewati pintu. Dari semua raja yang ia lihat, yang kebanyakan berbentuk binatang, raja yang di dalam kamar ini berbentuk seorang manusia dibungkus dengan kafan dominan hitam. Jidah pun berdiri di hadapan sosok itu, mencoba untuk menelisik. Rupanya yang dia duga, sosok itu tak lain adalah Mbah Darsem. Namun ada yang berbeda dengan dirinya. Ia hanya diam menyeringai saja, tak mengatakan apapun. Tahu ini bukan Mbah Darsem, melainkan jin yang menyerupainya. Wanita itu berniat untuk pergi, tetapi baru beberapa langkah, pintu kamar menutup dengan sendirinya. Jidah terperangkap, berdiri tepat di belakang pintu, menatap Mbah Darsem yang sosoknya mulai menghitam. Leher Mbah Darsem seperti terpenggal, diikuti tangannya yang menyerupai boneka, bergerak maju, mundur saat wanita itu berdiri dari kursinya. Itu adalah kali pertama Jidah merasa tempat ini tak layak bagi dirinya. Ia mulai membaca seruan ayat yang sangat beliau kuasai. Namun, sosok yang mendekati beliau pun sama lihai dan fasihnya. Tak ada satu ayat pun yang terlewat. Jidah kemudian memejamkan mata, terus melantunkan, dan mereka berdua membaca bersama-sama. Hanya saja, suara Jidah terdengar seperti suara orang yang hampir saja menangis, terutama saat ia membelainya. Tak lama, pintu lalu terbuka. Wanita itu pergi berlari meninggalkan kamar, diikuti suara tertawa makhluk itu yang seperti sedang menertawakan dirinya. Jidah tahu, ia tak sekuat Abah dalam menghadapi makhluk yang seperti ini. Tanpa ragu pun, wanita itu membuka pintu kamar. Di sana, ia melihat Abah dengan berlumuran darah di perutnya. Aini masih duduk di tempatnya, sementara Abah berada di sudut ruang, menatap Jidah dengan wajah mengiba. Saat itulah, Abah mendekati Aini, menarik tangannya, membawa mereka berdua keluar dari dalam kamar. Jidah tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun, sesaat sebelum pintu tertutup, ada suara melengking tertawa. Jidah tak bertanya kepada Abah. Ia tak mau harga diri pria itu jatuh. Semenjak saat itu, Aini tak diizinkan kembali ke rumah itu. Meski suaminya sudah menjelaskan kali ini ia akan turut menjaganya. Abah menolak keras, mengutuk agar Mbah Darsem yang menemui dirinya bila ingin melihat Aini kembali ke rumah itu. Saat itulah wanita itu akhirnya datang. Abah dan Mbah Darsem sudah lama berteman. Mereka sudah tahu satu sama lain. Namun, kejadian malam itu tak dapat dimaafkan. Berkali-kali Abah menasihati Mbah Darsem agar tak mengikuti jejak gurunya, tapi tak ada yang lebih keras dari kepala wanita itu.
Bahkan saat wanita itu kehilangan kesabarannya, di depan Abah, Badarsem berkata, "Kamu ini masih anak kecil, gak usah menasehati. Bila tidak mau lehermu putus di sini." Abah pun mendengar itu tertawa. Abah lalu menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Siti. Namun Badarsem beralasan peliharaannya hanya menjaga Aini dan kandungannya. Tidak ada keinginan bagi dirinya untuk menghabisi keturunannya. Abah tetap saja tidak percaya. Saat itulah Badarsem akhirnya benar-benar merasa tersinggung. Ia berkata kepada Abah bahwa anak yang nanti dikandung oleh Aini akan berjenis kelamin perempuan dan wajahnya akan menyerupai dirinya saat ini. Untuk itu, setiap selepas maghrib, ia akan mengirim peliharaannya untuk menjaga janin dalam kandungan Aini. Apa yang dikatakan oleh Badarsem membuat Abah benar-benar was-was. Setiap selepas maghrib, pintu rumah sudah dikunci. Sementara Abah mengaji di ruang tengah, Jidah bersama Aini di dalam kamar. Seperti yang dikatakan oleh Badarsem, tiba-tiba suasana rumah ini menjadi berbeda. Lebih dingin, lebih mencekam. Beberapa kali Aini seperti mendengar suara tanah yang digesek oleh sapu lidi. Suara itu berasal dari luar jendela kamar. Anehnya, Jidah tak merasa mendengar suara itu. Aini ingin bertanya, namun ia urungkan. Semakin malam, suara itu semakin intens. Aini pun berdiri melangkah mendekat ke jendela. Jidah yang melihat gelagat Aini yang aneh mencoba mencegahnya. Namun, dasar Aini yang keras kepala, ia menyibak gorden melihat keluar. Hanya jalanan yang sepi tanpa ada satu orang pun melewatinya. Lantas, dari mana suara itu berasal? Aini bersiap membuka jendela. Karena rasa penasaran sudah tak dapat ia tahan lagi. Saat itulah Aini melihatnya. Sebentuk binatang melata dengan bulu hitam merayap pergi meninggalkan rumah Aini. Wanita itu sontak menjerit sebelum kembali menutup pintu. Saat itulah Abah muncul. Ia menjelaskan bila Badarsem benar-benar mengirim peliharaannya. Entah dengan tujuan apa sebenarnya. Wanita itu seperti tak ingin melepaskan Aini barang sedetik saja. Esok, ia akan kirim lebih banyak. Aini hanya perlu mengurung diri di dalam kamar. Selama sisa waktu kandungannya, Abah berhasil menjaga Aini bersama dengan Jidah. Tak ada teror berarti. Badarsem benar-benar hanya ingin menjaga Aini. Mungkin saja beliau khawatir, mengingat ia sendiri memiliki musuh di mana-mana. Tetapi malam kelahiran cucunya, ada satu makhluk yang tidak pernah Abah lihat datang berkunjung. Melihat Aini yang sedang dibantu oleh dokter di sebuah rumah sakit. Makhluk itu hanya berdiri di sudut ruangan. Abah meminta dokter agar diizinkan tidak jauh dari putrinya. Namun dokter menolak, sehingga Abah hanya pasrah. Melihat makhluk yang setinggi 3 meter itu melihat Aini dengan lidah menjulur panjang. Di luar, Abah bersama Jidah dan suami Aini. Wajah mereka terlihat gelisah. Tak ada kehadiran Badarsem karena konon beliau memang takut dengan tempat seperti rumah sakit. Jadi tidak hanya sate yang dia takuti, tapi rumah sakit pun salah satu hal yang menjadi sesuatu yang membuat dia takut. Nah, kemudian hanya beberapa menit saja, lalu terlihat dokter keluar mengabarkan bila Aini berhasil melewati persalinannya. Bahkan wajah dokter terlihat bingung karena belum pernah ia membantu persalinan secepat dan semudah ini. Cepat-cepat mereka masuk. Abah melihat makhluk itu menyeringai. Di tangannya berlumuran darah. Abah berusaha tak memperhatikan. Mereka fokus dengan jabang bayi yang rupanya benar-benar perempuan seperti apa yang dibilang oleh Badarsem.
Saat melihat wajahnya, semua orang terdiam. Mata, hidung, bibirnya yang mungil benar-benar menyerupai beliau, menyerupai Badarsem. Semenjak kelahiran anak pertama Aini, Badarsem jadi sedikit berubah. Berubah dalam memperlakukan dirinya. Ia lebih sering tertawa dan berbicara dengannya. Rasa sayangnya kepada anak itu benar-benar begitu besar. Tetapi ini semua masih awal, karena pokok masalah cerita ini akan kita mulai. Jadi, suatu malam, Aini sedang tidur bersama dengan suaminya. Tiba-tiba, ia terbangun setelah bermimpi buruk tentang darah yang ada di mulut seorang wanita setinggi 3 meter. Di tangan wanita itu ada tubuh Azizah, bayi yang baru saja dia lahirkan. Dalam mimpinya itu, dia melihat kalau makhluk setinggi 3 meter ini sedang mengunyah kepala Azizah. Aini pun begitu terguncang. Ia sontak melihat ke tempat di mana Azizah seharusnya berada, dan bayi mungilnya menghilang. Hanya menyisakan sosok suaminya sedang terlelap dalam tidurnya. Tiba-tiba dari luar ruangan terdengar suara seorang lelaki sedang bersenandung. Sekar gembuh ping catur kang jinatur polah kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa katutuh kapatuh pandadi awon. Suara lelaki tengah bersenandung seperti sedang menidurkan. Aini menggoyangkan tubuh suaminya. Namun, pria itu tak menggubris. Wanita itu tak menyerah. Ia terus mendorong tubuh suaminya. Tapi tak ada keinginan sedikit pun pria itu untuk terjaga. Terdesak, terpaksa Aini pergi sendiri. Aini melangkah di tengah kegelapan kamar menuju ke pintu. Di sana, suara senandung semakin terdengar jelas. Aneh. Di sini, selain suaminya tak ada lagi pria satupun yang tinggal. Lantas, suara siapa yang saat ini Aini sedang dengar? Apakah Azizah berada di sana? Pintu berdari terbuka. Aini mencoba mengintip. Sebuah bayangan hitam terlihat bergerak maju, mundur, menyerupai seseorang yang sedang menimang-nimang bayi. Figur yang membuat Aini merinding saat melihat bayangannya. Ia masih bersenandung, tak menghiraukan kehadiran Aini yang frustasi. Aini pun memutuskan untuk mengambil resiko apapun. Ia melangkah keluar menuju ke arah bayangan yang masih sedang menimang-nimang. Di sanalah Aini melihat seorang figur pria mengenakan baju putih dengan sarung, berdiri membelakangi dirinya. Aini terdiam sejenak saat melihatnya. Figur pria yang Aini lihat pun ikut berhenti. Sepertinya ia sudah menyadari kehadiran Aini di belakangnya. Sehingga dengan perlahan
pria itu berbalik sembari masih menggendong Aziza. Ia pun tersenyum, memandang Aini dengan sorot mata melotot. "Sudah bangun, Nak?" Aini terkejut. Ia mengenal siapa pria ini. Bagaimana bisa pria ini ada di dalam rumah ini? Sembari berpikir keras, Aini sontak merebut Aziza dari tangan pria misterius itu. Menjaga jarak sejauh mungkin, sementara pria itu masih tertawa canggung sembari menggaruk pantatnya. Tak lama, lampu menyala. Dari arah kamar, suami Aini melangkah keluar memandang ke arah pria itu sembari bergumam canggung. "Bapak, kok bisa? Kapan pulang?" Pria itu tertawa lagi. Sembari menggaruk pantat, ia berjalan pergi masuk ke kamar Mbah Darsem. Aini kembali masuk ke kamar. Di sana mereka berbincang bagaimana Pak Zainal, yang biasa dikenal dengan Pak Zain, bisa pulang setelah nyaris 2 tahunan dijebloskan ke dalam rumah sakit jiwa. Jadi banyak desas-desus yang dulu tersebar mengenai pria ini. Aini merinding karena perilakunya yang semakin lama semakin menyimpang. Meski berat, suami Aini bersama dengan Mbah Darsem akhirnya menjebloskan beliau ke dalam rumah sakit jiwa. Tetapi Abah yang mendengar berita ini sempat tak percaya, mengingat Abah sangatlah dekat dengan Pak Zain ini. Ada kejadian yang menarik, di mana meski sudah pulang, perilaku Pak Zain terkadang masih ganjil. Ia sering melotot ke beberapa sudut rumah, terkadang menuju ke tempat-tempat dalam hanya mengenakan sarung bertelanjangkan dada sembari membawa tasbih. Ia akan kembali saat maghrib tiba. Dan tidak hanya itu saja, ketika malam tiba, Aini akan mendengar dari arah kamar Mbah Darsem, Abah berteriak-teriak layaknya orang gila. Hal ini membuat Aini menjadi semakin kewalahan karena Aziza juga terus-menerus menangis. Sementara Mbah Darsem tak lagi pernah pulang ke rumah. Sampai suatu hari, Pak Zain tak lagi terlihat pulang ke rumah. Suami Aini menjelaskan bila ayahnya sedang pergi menunaikan sebuah tugas yang ia sendiri pun tidak tahu. Namun, kepergian Pak Zain diikuti kedatangan Mbah Darsem. Wajahnya tampak begitu murka. Rasanya belum pernah bagi Aini melihat Mbah Darsem seperti ini. Ia sering tertawa sendirian sembari duduk menenggak minuman-minuman keras. Wanita itu benar-benar terlihat menakutkan. Namun, ketika di depan Azizah, wajahnya kembali ceria, tampak bahagia.